Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan umum yaitu demam. Pasti setiap orang pernah merasakan demam, mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, hingga lansia. Kapan sih kita bisa menyatakan suatu kondisi itu adalah demam? Jadi bukan secara subjektif ya, kita harus melakukan pengukuran dahulu secara objektif untuk menyatakan satu kondisi itu adalah demam. Demam itu didefinisikan sebagai kondisi di mana suhu tubuh melebihi atau sama dengan 38 derajat Celcius atau melebihi suhu normal menurut tempat pengukurannya. Di bawah ini ada tabel kisaran suhu normal menurut tempat pengukurannya. Ada di rektal atau anus 36,6 sampai 38 derajat Celcius kisaran suhu normalnya, di telinga 35,8 sampai 38 derajat Celcius, di mulut 35,5 sampai 37,5 derajat Celcius, di ketiak 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi perlu dilakukan pengukuran suhu tubuh dengan alat termometer terlebih dahulu sebelum kita menyatakan kondisi itu adalah demam ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, demam adalah respon alami tubuh terhadap gangguan yang masuk ke tubuh. Gangguan apa saja atau bisa disebut sebagai penyebab demam. Contohnya adalah proses infeksi atau patologi seperti tipes, DBD yang menyebabkan demam. Terus vaksinasi. Demam karena vaksinasi adalah hal yang wajar. Hal ini menandakan bahwa tubuh sedang membangun antibodi. Namun, bukan berarti bila efek samping demam ini tidak muncul, maka sistem kekebalan tubuh itu tidak bekerja. Biasanya, efek demam akan hilang dalam beberapa hari. Bila kita merasa ketidaknyamanan akibat vaksinasi ini, bisa minum obat pereda demam. Terus yang ketiga ada pengobatan. Beberapa obat yang sering dihubungkan dengan drug-induced fever biasanya yaitu penicillin, cephalosporin, metildopa, dan sebagainya ya. Terus ada paparan lingkungan. Peningkatan suhu di sekitar lingkungan, contohnya bekerja di luar rumah dengan paparan sinar matahari atau panas yang berlebihan dalam jangka waktu yang lama itu menyebabkan demam. Terus ada aktivitas yang berat juga, yang bisa menyebabkan kita merasakan peningkatan suhu tubuh. Tujuan terapi dari demam ada 3. Yang pertama, menghilangkan ketidaknyamanan, khususnya pada balita dan bayi yang merasakan demam. Biasanya mereka rewel dan kita akan meningkatkan nafsu makan yang telah turun karena adanya demam tersebut. Yang kedua, menurunkan suhu tubuh itu sendiri. Dan yang ketiga, mengatasi penyebab demam. Oleh sebab itu, kita perlu tahu penyebab demam itu dari mana. Pengobatan non-farmakologi yang bisa dilakukan saat demam ada 2. Yang pertama, kompres air hangat. Kompres air hangat di sini hanya sebagai terapi pendukung, bukan yang utama ya. Karena terapi utamanya yaitu pereda demam. Obat pereda demam. Mengapa bukan terapi utama? Karena hanya membantu menurunkan suhu melalui evaporasi atau penguapan permukaan tubuh dan tidak berefek langsung pada termoregulasi tubuh. Lalu, mengapa yang kita pilih adalah kompres air hangat, bukan air dingin? Padahal kan demam itu adanya peningkatan suhu tubuh. Mengapa tidak pakai air dingin? Karena dengan mengaplikasikan kompres air hangat, otak itu akan merespon, oh ini ada peningkatan suhu permukaan tubuh karena air hangat ini, maka otak menyuruh termoregulasi tubuh untuk menurunkan suhu tubuh menjadi lebih dingin. Kemudian yang kedua, menjaga tubuh tetap terhidrasi. Karena peningkatan suhu tubuh itu menyebabkan dehidrasi, sehingga perlu konsumsi air mineral yang cukup. Jadi, jangan malas-malas untuk minum yang cukup ya.
Pengobatan farmakologi yang bisa dilakukan saat mengalami demam yaitu mengkonsumsi obat pereda demam. Contohnya paracetamol, NSAID, seperti ibuprofen dan aspirin yang sering dikonsumsi untuk mengatasi demam. Dan yang ketiga, kombinasi paracetamol dan NSAID jika terapi tunggal belum bisa menurunkan suhu tubuh. Pemberian obat penurun panas yang diindikasikan untuk anak demam dengan suhu 38 derajat Celcius. Pengukurannya dari lipat ketiak. Jadi untuk ibu-ibu yang anaknya suhunya belum 38 derajat Celcius, jangan dulu dikonsumsi obat pereda demam ya. Kemudian setelah mengkonsumsi obat pereda demam, evaluasi gejala demam itu. Bila demamnya belum teratasi dalam 24 jam pada anak kurang dari 2 tahun, atau dalam 48 jam pada anak lebih dari 2 tahun, dan 3 hari pada dewasa, rujuklah ke dokter. Dokter akan mencarikan penyebab demam yang terjadi. Kemudian jika penyebabnya adalah infeksi, dokter bisa memberikan antibiotik. Sehingga perlu ke dokter ya, bila sudah tidak teratasi dengan obat pereda nyeri. Bagaimana pemilihan antipiretik atau obat pereda demam? Karena ada beberapa pilihan seperti paracetamol, ibuprofen, dan aspirin. Yang pertama kita lihat perbandingan efek samping mengiritasi lambungnya. Paracetamol itu lebih rendah mengiritasi lambung, ibuprofen dan aspirin itu lebih tinggi. Jadi untuk penderita gangguan lambung lebih baik gunakanlah paracetamol. Yang kedua, keamanan pada ibu hamilnya. Paracetamol itu lebih aman karena dapat digunakan pada dosis dewasa dan pada setiap tahap kehamilan. Ibuprofen dan aspirin menjadi pilihan selanjutnya atau tidak direkomendasikan kecuali dari arahan dokter karena bisa melewati barier plasenta sehingga dikhawatirkan bisa berefek pada bayi. Kemudian keamanan pada anak, ibuprofen itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi anak di bawah 6 bulan karena fungsi ginjal yang belum sempurna. Kalau paracetamol bisa untuk anak lebih dari 3 bulan, ada juga buku yang merekomendasikan paracetamol untuk anak kurang dari 3 bulan. Aspirin tidak sama sekali direkomendasikan untuk anak karena bisa menyebabkan sindrom Rey atau pembengkakan di otak dan kerusakan hati. Perhatian pada pengguna gangguan hati yang menggunakan paracetamol. Hati-hati dengan paracetamol dosis tinggi karena paracetamol itu hepatotoksik ya. Terus hati-hati juga pada pengguna ibuprofen yang menderita hipertensi karena ibuprofen itu bisa meningkatkan tekanan darah. Terus hati-hati pada penggunaan aspirin untuk lansia karena dikhawatirkan bisa mengalami perdarahan. Terus bagaimana pemilihan antara paracetamol dan ibuprofen atau NSAID? Kita lihat dari penyebab demamnya. Jika demam saja, lebih baik gunakanlah paracetamol atau demam disertai nyeri. Jika disertai dengan peradangan, lebih direkomendasikan ibuprofen. Misalkan karena luka, karena sakit tenggorokan, itu kan ada peradangan. Lebih direkomendasikan ibuprofen karena efek antiinflamasinya itu lebih tinggi dibanding si paracetamol. Gitu. Di sini ada grafik perbandingan terapi tunggal dan kombinasi paracetamol plus ibuprofen. Di grafik ini bisa dilihat bahwa terapi kombinasi paracetamol plus ibuprofen penurunan suhunya lebih banyak dari terapi tunggal yaitu paracetamol dan ibuprofen.
Terapi kombinasi ini memberikan hasil antipiretik yang lebih baik khususnya dalam 4-6 jam pertama. Tetapi terapi kombinasi ini tidak disarankan untuk usia anak-anak ya, karena bisa menyebabkan kesalahan dosis atau kesalahan frekuensi interval yang salah gitu, sehingga menyebabkan intoksikasi obat yang berlebihan. Untuk dewasa masih bisa digunakan karena banyak di pasaran ya kombinasi antara dua obat ini, paracetamol dan ibuprofen, bahkan ada yang menambahkan kafein. Sekian tentang pembahasan demam hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda yang menyaksikannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum.